Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Aku harapkan baik-baik aja, sehat-sehat aja. Hari ini aku mau bikin malah dia bobo. Hari ini aku mau bikin pembacaan untuk kamu dan soulmate-nya kamu, dan ini untuk zodiak Cancer. Oke, Cancer, jadi entah ini kamu yang Cancer atau dianya yang Cancer. Oke, jadi energinya bisa terbalik. Ya, marah dia. Oke, jadi kalau memang tidak resonate, mohon banget untuk jangan dipaksakan, berarti pembacaannya memang bukan untuk kamu, ya. Dan kalau kamu counseling ataupun personal reading, silahkan klik link di bawah sini. Aku menawarkan untuk personal reading atau counseling secara psikologi, tarot, ataupun berchart secara astrologi Vedic. Oke. Dan ini nggak memiliki batasan waktu, ya. Jadi entah kapan aja kamu nonton, ini bakal berlaku selama ada di YouTube, ya. Oke, untuk Cancer. Kita lihat oracle-nya. Ada flexible, ada exchanging gifts, come to the edge. Wow. All that glitters. Oke. Aku ngeliat di sini seseorang tertidur. Ya, tertidur lelap. Ya. Tertidur lelap dalam artian dia nggak aware. Entah kamu ataupun dia, siapapun ini nggak aware tentang apa yang terjadi saat ini di kehidupannya. Di sini seseorang seperti, I'm sorry to say, hidup dalam pakai topeng ataupun pakai ilusi, ataupun dia hidup kerja itu seperti nggak pakai hati. Jadi dia ngejalanin hidup ya ngejalanin aja. Namun benar-benar hati dia di sana, kebahagiaan dia di sana. Sekarang itu seperti agak nggak dia rasakan. Kenapa? Karena ada come to the edge. Ya, aku ngerasakan seseorang hancur karena cinta dan kasih sayang dia patah, hancur, nggak seperti yang dia pikirkan, nggak seperti yang dia harapkan. Semuanya berbanding terbalik. Kebahagiaan itu masih menyilaukan mata dia dan membuat dia masih sakit untuk menerima kenyataan saat ini, entah kamu ataupun dia. Jadi ini bisa udah berlangsung lama ataupun baru aja berlangsung ataupun nanti, ya. Remember, itu adalah timeless. Oke, ntar ya. Seseorang kecewa banget di sini, entah rasa yang udah lama ataupun baru. Rasanya seperti muncul lagi ataupun terasa sekarang, ya. Seperti kamu dihadapkan dengan ketakutan kamu yang luar biasa di sini. Tiba-tiba matahari sangat menyilaukan kamu, atau memang malam justru sangat menggelapkan jiwa kamu. Ada I like you, someone's like you, someone likes you, romance is blooming, fun flirting, want to date. The Phoenix, you pass, rekindle, renew, transformation, grow, change mind. Seseorang berubah pikirannya di sini, ya. Dari yang dia ngerasa mungkin hubungan ini masih bisa dipertahankan, sepertinya dia menyerah dan dia berubah pikiran. Seperti aku bilang, dia mencoba untuk fase yang baru dalam hidupnya. Nggak mesti harus orang baru, dia mencoba untuk energi yang baru aja dalam hidupnya. Karena seseorang capek, seseorang dihadapkan dengan ketakutannya, dan ketakutannya itu seperti being real, menjadi nyata. Dan ada kamera, reminiscing, keep share, perception, learn from the past, make memories. Dan di the bottom of the deck-nya ada broken heart, deeply hurt, sad, separation, breakup, feeling lost, grieving, mourning.
sih, seperti aku bilang tadi, seorang sangat sakit hati, sekarang patah hati, ya dia tersesat. Mungkin sebelumnya dia masih bisa ngehandle rasa dia saat ini, cuman saat sebelumnya ya, cuman saat ini kok kayak sangat menyakitkan. Rasanya ingin grieving, ingin berduka lagi, ingin menangis lagi, ngerasa terpisah lagi dengan diri dia, ya, dengan jiwanya dia. Seseorang di sini, gimana ya aku jelasin, ini sakit banget loh energinya, ya, patah hati banget, hancur. Seseorang di sini bisa dibilang akhirnya lebih memilih untuk banyak tidur atau hypersomnia, di mana seseorang ingin selalu tidur, capek-capek apa sakit, sorry kok malah belibet ngomong, sorry, jadi dia malah pengen tidur terus, ya. Seseorang yang jadi kayak lebih milih untuk menghindarinya dengan cara tidur, ya. Karena apa? Sakitan ini yang dulu dirasa bisa dihandle ternyata datang lagi dalam bentuk kali lipat, atau justru lebih lagi dalam bentuk yang tidak terduga, ya. Dan gimana dia mau handle-nya, ibaratnya kayak gitu, ya. Seorang di sini pengen menangis ataupun memang sudah menangis. Kita lihat tarotnya. Hati-hati juga dengan kesehatan kamu. Kamu bisa drop di sini karena I'm sorry to say, ini energinya bikin stres, ya, mengarah ke arah depresi, nyakitin. Energi ini, rasa ini seperti udah nggak bisa kamu handle lagi. Sepertinya ini tumpukan-tumpukan yang sedikit banyaknya masih kamu pendam dan belum benar-benar keluar. Dan aku lihat ya memang harus dikeluarkan saat-saat ini, cepat atau lambat, untuk new path, ya, new hidup yang baru, dalam artian energi yang baru, ya. Bukan karena ada yang baru untuk kamu, bukan, namun justru karena Tuhan menyayangi kamu, Tuhan mencintai kamu. Entah soulmate kamu atau siapapun ini memang memperlihatkan, ya, Ten of Pentacles, kalau memang kasih sayang dan cinta yang kalian punya, komitmen yang kalian punya, memang harus menyakiti satu sama lain, for better or worse. Jadi untuk yang terburuk ataupun yang terbaik sih, ini bentuk untuk kalian melihat diri kalian masing-masing. Two of Cups, Five of Cups, untuk kalian ibaratnya make over lagi perasaan kalian, cinta kalian, hati kalian, ya. Ace of Swords, kesakitan ini bukan berarti kegagalan. Kesakitan ini bukan berarti kamu gak akan bahagia, no. Justru ini tanda kalau memang kamu berada di jalan yang tepat, ya. Mau hubungannya semenyakitkan ini, ya, kamu tetap berharga, dia pun tetap berharga. Ini tentang spiritualitas kalian, ya. Dan memang energi ini diharuskan tumbuh saat ini untuk kalian berdua ngelihat ketakutan dan kelemahan kalian ada di posisi ini, ada di titik ini, atau di level ini. Jadi kamu dengan dia, aku ngeliat ada di masa yang sama, karena all that glitters itu aku ngeliat sebagai justru tempat kita berkaca, ya. Page of Cups, Seven of Cups. Seseorang di sini sangat lelah dengan diri dia, ya, dengan perilakunya sendiri, dengan ketakutan dia sendiri, dengan kekecewaan dia sendiri sebenarnya. Namun ya memang kita bakal ada di posisi kita nggak bisa ngehandle, dan itu memang posisi dimana karma bermain, dimana kita memang
ibaratnya kita harus menjalankan peran kita di dalam karma tersebut, ya. Seven of Swords, dimana aku ngeliat entah kamu ataupun dia memang harus merasakan yang namanya tersakiti, dikecewakan, dihianati satu sama lain, ya. Ten of Cups, in order atau bertujuan untuk kalian value hubungan kalian masing-masing, value diri kalian masing-masing, ya. Karena gimana pun yang terjadi, aku ngeliat sebenarnya ketulusan dan kasih sayang ini terus ada, ya. Ini soulmate yang sangat sebenarnya manis, ya, sederhana, simple. Dan justru kalau aku bilang sederhana itu berarti justru maknanya dalam banget loh, ya. Karena saking simple, saking sederhana, terkadang kitanya yang ribet, ya. Kitanya sebagai manusianya yang ribet ngejalaninnya. Kitanya terlalu harus gini harus gitu, padahal hubungan atau rasa nggak harus seperti itu toh. Ada Seven of Wands, Four of Pentacles, Six of Pentacles. Kalian harus menjatuhkan satu sama lain, ya. Kalian harus membuat satu sama lain ngerasa nggak berharga. Memang menyakitkan banget ya, karena aku ngerasain seseorang yang ingin banget menangis di sini, yang nggak tahu harus gimana lagi ke depannya, yang nggak tahu harus gimana ngadapin sakit yang nggak pernah berujung, ya. Yang jatuh, yang ibaratnya buruk seburuk-buruknya, entah kerjaan dan karir kalian juga hancur di sini karena urusan ini, ya, karena cinta ini, karena all that glitters. Karena glitter di sini aku ngeliat sebagai suatu koneksi, ya, yang berharga, yang manis, namun juga memerlukan suatu pengorbanan yang besar. Pengorbanannya sebenarnya nggak muluk-muluk, yaitu ego, kematian ego. But ya, bagi kita manusia yang hidup dan merasa diri kita adalah egonya kita, that's it, kita bakal sakit di sana, sakit banget, ya. Five of Pentacles, see, Hangman, ya, seperti aku bilang, seperti ini tidak berujung. Page of Swords, karena memang belum selesai atau memang nggak akan pernah berujung, ya. It depends, itu tergantung dengan takdir kita masing-masing saat ini, ya. Temperance, ada energi Sagittarius. Sagittarius memang kalau digambarkan di western memang seseorang yang bisa playboy atau playgirl energinya, ya, atau seseorang yang main-main, kekanakan. But ya, sebenarnya bagi aku justru energi yang spiritual, karena memang rule-nya di Vedic atau astrologi Hindu itu adalah Jupiter, dan Jupiter bukanlah kekanakan, justru yang paling dewasa, ya. Jupiter adalah guru, teacher, ya, yang memperlihatkan menjalani kehidupan itu memang seperti apa, ya. Cuman ya orang lain bisa menganggapnya lain dan menganggapnya main-main, padahal bisa jadi takdir orang yang berada di zodiak itu memang harus main-main dulu. Entah kamu ataupun dia, sebelum kalian bersama memang harus main-main dulu, harus dikecewakan dulu, harus diruntuhkan ego kalian dulu masing-masing untuk kalian sadar, ya. Kalau kamu masih menggenggam ego dan dia juga masih menggenggam ego dalam bentuk yang berbeda, entah kamu menggenggamnya karena kamu ingin masih memaksa dia untuk dekat sama kamu, memberikan kepastian untuk kamu, atau dia yang berusaha untuk ngelepasin, nerima diri dia yang udah melakukan banyak kesalahan sama kamu. Itu tergantung lagi bagi kalian masing-masing, ya. Kita lihat Lenormand-nya, ya, untuk Cancer. Ada door, ada love atau angsa di sini, dan ada bridge. Yap, angsanya di tengah muncul. Jadi memang seperti aku bilang, kalian bakal dihadapkan di posisi kalian ngerasa dia bukanlah orang yang tepat untuk kalian, dia adalah orang yang salah. Namun sebenarnya no, ini hanya sebuah pilihan. Terlihatnya ada dua pintu, padahal kamu bisa untuk tidak memilih sama sekali. Kamu mau ikutin ego kamu
mau ikutin kesakitan kamu atau kamu mau ikutin jiwa kamu? Pertanyaannya begitu. Karena apa yang menghubungkan kalian berdua akhirnya ujung-ujungnya memang cinta dan kasih sayang. Saat kalian tahu dan runtuh, ego kalian udah runtuh semua habis-habisan, baru kalian menyadari kalau aku benar-benar sayang sama kamu, aku benar-benar cinta sama kamu. Oke, kita bangun sesuatu yang berkomitmen gitu. Bukan lagi aku sayang sama kamu, aku cinta sama, aku memiliki kamu, aku takut kehilangan kamu, kamu gak boleh kemana-mana. No, that's different. Itu berbeda ya. Itu ada ego di dalamnya sih. Jadi lebih cinta yang kayak, ayo kalau mau kita jalanin bersama, kita jadikan ini sesuatu yang berkomitmen. Jika enggak, oke, ya udah gitu, sebaik-baiknya hidupmu ya, semoga kamu bahagia, dan aku hanya ingin kamu tahu that's I love you always gitu. Kalau aku selalu menyayangi kamu dan mencintai kamu, kamulah yang memilih hidupmu, kamu tahu apa yang terbaik untuk kamu. That's it. Itu yang aku lihat ya, dan itu yang membuat seseorang di sini ya, aku ngerasa entah kamu atau dia ngerasa terjebak dalam hubungan ini, karena itu tadi ya, kamu dengan dia itu belum selesai, karena ego kalian masih perlu diruntuhkan. Oke, kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini. Untuk Cancer dan soulmate, ada empathy. I'm open to seeing both sides of the situation. Change, I understand that nothing can grow or evolve without movement. Dan ada disiplin, I can accomplish what I set my mind to ya. Di saat ini memang untuk lebih berempati, walaupun kamu sakit, kecewa, dia meninggalkan kamu, dia menjaga jarak dari kamu ya, atau apapun yang terjadi, kasih dia waktu untuk berpikir, atau kasih dia waktu ya sepuasnya dia, biarkan dia melihat kenyataan dan situasi yang terjadi saat ini. Berempatilah gitu, dan empati juga ke diri kamu sendiri untuk tidak memaksakan dia. Dengan begitu kamu nggak menumpuk kesakitan kamu. Kalau memang dia nggak mau ada di sekitar kamu, ya mau gimana gitu ya. Disiplin, I can accomplish what I set my mind to. Jadi sedih, kecewa, that's okay, nggak apa-apa, keluarkan ya, namun jangan jadikan itu sebagai patokan, jangan jadikan itu kontrol hidup kamu. Kamu yang set pikiran kamu ya, kamu yang set emosi kamu ya. Ingat, kamu dengan emosi kamu itu adalah hal yang berbeda. Jiwa kamu ya udah jiwa kamu itu nggak mempunyai rasa. Jiwa kamu itu ya just being a soul, nothing more. Okay, that's it. Saat kamu bisa memahami itu semua, kamu bakal tahu ya, apapun yang selama ini kamu rasakan sakit, itu adalah bagian dari ego. Okay, aku harap ini membantu Cancer. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching ya. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye, see you in the next video. Jaga kesehatan ya.